Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Eka Dewi Yuliati, mahasiswi IAIN Ponorogo. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tepatnya saya jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan sedikit bercerita apa saja sih fakultas yang ada di IAIN Ponorogo. Di IAIN Ponorogo terdapat 4 fakultas. Yang pertama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kedua, Fakultas Syariah. Yang ketiga, Fakultas Usuluddin. Ya, dan yang terakhir adalah Fakultas Dakwah dan Bisnis Islam. Hai teman-teman semua, pasti kalian setelah lulus bingung mau ngapain ya? Kerja atau kuliah? Buruan, ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Ayo segera daftar, jangan sampai ketinggalan info. Hai semuanya, jumpa lagi berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang tema sejarah biografi Imam Hanafi. Pasti kalian sudah tahu siapa itu Imam Hanafi. Nama lengkap Abu Hanifah adalah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Nama tersebut diberikan oleh orang tuanya ketika beliau masih kecil. Tetapi beliau lebih dikenal dengan sebutan nama Abu Hanifah. Orang tuanya memberi nama Nu'man agar beliau kelak menjadi seorang besar seperti raja yang ada di Persia. Beliau merupakan keturunan dari Parsi yang lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau bertepatan dengan 699 Masehi. Abu Hanifah pernah hidup di zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbasiyah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah merupakan keturunan dari tabi'in. Beliau pernah bertemu dengan sahabat yang bernama Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya kepada Abu Hanifah. Hadis tersebut berbunyi, menuntut ilmu hukumnya fardu bagi setiap muslim. Beliau diberi gelar Abu Hanifah karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa gelar tersebut diberikan karena beliau sangat taat dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya yang bernama Sabit pernah menghadap atau bertemu langsung dengan Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib. Kemudian Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib mendoakan Sabit beserta keturunannya kelak menjadi orang yang utama di zamannya. Imam Abu Hanifah mewarisi rasa cintanya dari orang tua, yaitu rasa cinta terhadap Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah. Kemudian rasa cinta tersebut mulai memuncak ketika beliau mulai mengenal dan berguru kepada imam-imam mereka. Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Kemudian beliau beralih atau mulai memperdalami ilmu pengetahuan. Ia pernah mewakili perdagangan pada waktu itu. Dan beliau pernah juga meraih ilmu pengetahuan dan ilmu perdagangan sekaligus. Pada masa remaja, dengan segala kecemerlangan otaknya, Abu Hanifah menunjukkan rasa kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Walaupun ia seorang anak saudagar kaya raya, ia tidak pernah hidup bermewah-mewahan atau sombong, tapi ia tetap sederhana, dermawan. Bahkan ia pernah menjadi pedagang sukses. Ia tetap biasa saja dan suka
dermawan. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang haus terhadap ilmu pengetahuan, khususnya adalah ilmu agama, dan beliau juga menjadi seorang ahli dalam bidang ilmu fikih dan menguasai berbagai banyak ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu kesusastraan dan hikmah. Selain beliau menguasai banyak ilmu agama, beliau juga dapat dikenal sebagai sosok yang dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dianggap rumit. Pada masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah, Abu Hanifah pernah diberi atau ditawari jabatan resmi. Seperti halnya di Kufah, beliau ditawari oleh Yazid bin Umar atau pembesar kerajaan, tetapi Abu Hanifah menolaknya. Pada masa dinasti Abbasiyah, Abu Hanifah juga pernah dipanggil oleh Ja'far al-Mansur untuk datang ke Baghdad. Di sana beliau juga ditawari sebagai jabatan resmi, yaitu sebagai hakim. Tetapi Abu Hanifah tetap bersikeras menolak jabatan tersebut sebagai hakim. Akhirnya beliau dipenjara dan dicambuk hingga ia meninggal. Dan akhirnya beliau meninggal di Baghdad pada tahun 150 Masehi atau 767 Hijriah. Di sini saya akan membawakan satu pantun. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah cerita ini, semoga memberi manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.